Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzandi dengan NIM 240102046. Saya dari kelas 3B Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian saya dari buku Akhlak Tasawuf yang berjudul Kajian Falsafi dan Praktis. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Zahro MA dan diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Press pada tahun 2015 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 117 Surabaya. Buku ini sesuai dengan tugas dari dosen Ustaz Syamsuddin MPD di mata kuliah Akhlak Tasawuf. Buku ini menggabungkan 3 hal penting dalam Islam seperti akhlak, filsafat, dan tasawuf. Adapun pembahasan pertama dari buku tersebut membahas tentang akhlak dan tasawuf. Akhlak dalam buku tersebut diartikan sebagai pedoman perilaku baik dan buruk berdasarkan Al-Quran dan hadis. Akhlak menjadi dasar untuk membentuk karakter manusia dan membangun masyarakat yang beradab. Sedangkan tasawuf dalam buku tersebut diartikan sebagai penyucian jiwa melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama, takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat yang buruk seperti sifat iri dan sifat sombong. Yang kedua, tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat yang terpuji seperti sabar dan ikhlas. Dan yang terakhir, tajalli, yaitu merasakan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, akhlak itu mengatur perbuatan lahir, sedangkan tasawuf itu memperbaiki diri. Selanjutnya, pembahasan kedua dari buku tersebut membahas tentang kajian falsafi yang di dalamnya membahas tentang pandangan para tokoh-tokoh besar umat Islam seperti Al-Farabi. Beliau berpandangan menekankan akal dan tujuan hidup menuju kebahagiaan tertinggi. Yang kedua, Ibnu Sina. Beliau berpandangan mengaitkan akhlak dengan kesehatan jiwa, karena jiwa yang bersih itu akan melahirkan perbuatan yang baik. Yang ketiga, Al-Ghazali. Beliau berpandangan menekankan pentingnya hati yang bersih, karena hati yang bersih itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, Ibnu Arabi. Beliau berpandangan menekankan dimensi spiritual. Menurutnya, tujuan akhir manusia adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika dibandingkan dengan etika barat seperti Aristoteles yang berbicara tentang kebajikan atau kan dengan kewajiban moralnya, etika Islam jauh lebih holistik karena berakar pada nilai ketuhanan dan bukan hanya akal saja. Kemudian selanjutnya, pembahasan ketiga dari buku tersebut membahas tentang aspek praktis tasawuf. Dalam praktiknya, tasawuf itu tidak menjauhi dunia, akan tetapi tasawuf itu menanamkan roh spiritual dalam keseharian. Ada 5 nilai utama dari tersebut. Yang pertama itu kejujuran. Misalnya seperti jujur saat ujian, tidak menyontek, dan jujur dalam bekerja. Yang kedua, kesederhanaan, seperti hidup lebih sederhana dan tidak berlebihan. Yang ketiga itu disiplin, seperti konsisten dalam belajar, konsisten dalam ibadah, dan konsisten dalam bekerja.
Dan yang keempat, tanggung jawab. Seperti mahasiswa itu harus bertanggung jawab kepada tugas akademik dan organisasinya. Dan yang kelima itu kasih sayang. Seperti kita itu harus saling tolong menolong dan tidak egois. Selanjutnya juga dalam buku tersebut membahas tentang teori dan praktik. Teori dan praktik ini dibahas dalam buku ini karena menekankan pentingnya keseimbangan. Keduanya itu harus seimbang. Teori akhlak itu melahirkan dasar, sedangkan praktik tasawuf itu menjadikan teori itu hidup dalam keseharian. Keduanya itu harus seimbang. Karena agar melahirkan pribadi yang berakhlak mulia dan menyeimbangkan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kesimpulan dari seluruh pembahasan dari buku tersebut adalah akhlak dan tasawuf itu tidak bisa dipisahkan. Jika dipadukan keduanya, maka akan terlahir pribadi atau karakter yang berakhlak mulia dan memberi rahmat atau menebar rahmat dan menjadi solusi untuk Islam, yang menjadi solusi Islam untuk solusi problem kemanusiaan modern. Menurut saya pribadi, tasawuf itu sangat penting bagi mahasiswa, karena dengan tasawuf mahasiswa bisa lebih jujur, mahasiswa lebih menjaga kejujuran, mahasiswa lebih sederhana, mahasiswa lebih bertanggung jawab, mahasiswa lebih berkasih sayang dan bertanggung jawab kepada diri dan orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.